pakai lagi. I see. Nah, jadi kalau di fisika itu yang kayak kamu nggak bisa ngedebat gitu, Rehan. Kayak sesuatu yang udah konstanta itu kayaknya nggak bisa. Makanya aku tanya ke kamu tuh kayak kritis nggak apa-apa, cuman konteksnya ya. Kamu nanyakan kenapa itu, nah itu orang akan menjelasin nantinya masuk ke ilmu perguruan tinggi. Nah, perguruan tinggi itu universitas nanti. Kenapa dia dapatnya 3 kali 10 pengalaman, bukan gitu. Jadi ketika ditanya nih nanti nih, ketika ditanya, ini udah konstanta, kamu pakai ini. Sama kayak tadi saya nanyakan, kamu tahu massa jenis air enggak? Nah, massa jenis air itu satu. Nah, itu udah wajib dari kelas 10 sampai kelas 12 itu udah tahu. Kalian harus tahu oro air itu satu 1 gram per sentimeter pangkat 3 atau 1000 kilo per meter pangkat 3. Ya ini udah wajib tahu. Di kimia, kamu suka kimia, sama, saya jurusannya kimia. Kamu juga harus udah tahu dengan ada namanya konstanta. Konstanta itu apa? Yang kayak, oh ternyata AR dari hidrogen itu satu. Gak usah perlu ditanya, kenapa AR satu? No, tapi kita cukup pakai ini gitu. Karena itu belum pembahasan sampai sana. Kenapa dia satu, kenapa dia dua, tiga dan sebagainya gitu. Artinya Jadi ada yang udah paten ini kayak gitu loh. Itu namanya konstanta. Ini kalau konsepnya di sini itu gelombang elektromagnetik dianggap sebagai gelombang cahaya kecepatannya, dan kecepatannya itu selalu 3 kali 10 pangkat 8. Kalau nggak kamu percaya, coba baca nomor 3. Kalau kamu baca nomor 3, kelajuannya sama kan yang kita buat 3 kali 10 pangkat 8, karena itu udah polanya, udah patternnya, udah konstantanya gitu loh. Udah value-nya emang segitu. Udah value-nya memang segitu. Kecuali dengan ada ketentuan tertentu, mungkin di soal dia disebutin kecepatannya ini, nah itu baru pakai itu, jangan pakai yang 3 kali 10 pangkat 8. Tapi kalau nggak diketahui di soal, pakainya adalah yang 3 kali 10 pangkat 8. Aman? Aman. Banyak. Kamu suka kimia, yang kamu tahu konstanta kimia, misalnya AR atau relatif dari CA. CA itu 23. Ya udah CA 23 gitu. Enggak diubah. Nah, itu sekarang sistem paradigma unsur. That's it. Oke. Enggak, saya nanya emang karena saya nggak tahu aja value-nya emang segitu. Biar ngerti caranya aja. Tapi kalau value-nya segitu ya udah, saya mau kritis gimana lagi. Iya. It's a lot of bisa aman gitu. Tapi itu selalu dipakai ya, di fisika itu selalu dipakai hal-hal yang kayaknya udah tahu itu berapa. Sama kayak gravitasi. Kamu tahu juga kecepatan gravitasi berapa? Percepatan gravitasi. Kayaknya tahu tapi udah lupa. Berarti Udah kalau lupa. tapi dulu tahu berarti. Kayaknya pernah inget. Ya, kayaknya pernah belajar tapi aku udah lupa. Berarti kamu tipikal yang mau belajar terus tiba-tiba lupa gitu. Oh? Berarti kamu tipikal yang belajar yang mudah lupa berarti. Iya. Beberapa ada yang lupa, ada yang nggak tahu. Bagaimana tuh cara menyiasati supaya kamu nggak lupa? Diinget-inget ya valid. Ingat-ingat. Ya cara ngingetnya gimana? Apa ya? Dibuat tabel mungkin. Tabel. Oke. Kalau geografi, kamu bisa hafal rumus dan tahu rumus populasi dari mana? Gimana caranya? Ya dibaca, tapi saya itu kayak apa ya, itu hal yang pakai rumus-rumus itu agak susah, tapi masih bisa karena cuman apa ya, cuman dibagi-bagi doang. Nah, tapi selebihnya saya suka alamnya sih, kayak suka alam tentang gunung, bebatuan, tipe-tipe batu.
terus tipe-tipe apa ya, ekosistem, tipe-tipe Hmm. hutan, hewan apa aja yang ada di benua ini, terus pola keruangan, kotanya kota tipe apa, peradaban tipe apa ya gitu. Mhm. Jadi kamu setelah kamu belajar itu kamu baca lagi atau kamu Baca. ada exercise baru yang kayak ngerjain soal atau seperti apa? Enggak, saya baca doang. Tapi saya di YouTube juga nontonnya nggak jauh-jauh dari situ. Emang saya tertarik aja. Hmm. Nah, kan ada beberapa kelompok orang itu yang kenapa sih dia itu mudah lupa, yang pelajaran itu udah lupa. Jangan-jangan yang kemarin yang kita ada pelajaran itu udah lupa juga kamu. Kalau Untuk kimia enggak semuanya lupa sih, masih inget-inget. emang kemarin kita belajar kimia. Yang hari Minggu Oh, itu apa kimia ya? ya kimia, Oh, oh ini elektrolisis ya. ya elektrolisis. Enggak, kimia soalnya saya tertarik sama elemennya, kegunaan elemennya apa, proses elektroplating. Nah, itu menarik. Ya karena itu ada di bebatuan. Ya saya Katod, tertarik aja sama elemen-elemen. iya, ada di batu, di katoda, anoda. Yang kemarin kan, Iya, kan? Coba iya. NaOH katodanya apa, anodanya yang mana? Masih ingat nggak? Katoda tuh plus ya, anoda min. Yang mana katoda, mana yang yang mana yang anoda? Katodanya Na, anodanya OH. Nah, itu. Inner apa aja? Masih ingat nggak? Apa? Yang inner, inner itu logam apa aja? Seingat saya AU, terus platina, apa sih? Platina PT ya? Hmm. AU. Terus lupa saya lebihnya. Saya ingat-ingat dikit sih, tapi lupa. Karbon sekali. Ya karbon. Sebuah pemancar radio ini udah selesai nomor satu. Ah, Nomor satu udah kan? udah ditulis. Terus Enggak, nomor enggak, enggak, enggak pakai kertas halaman terpisah aja biar dikasih ke saya itu. bisa sih, cuman Pakai hmm, halaman terpisah gitu. Biar kalau misalkan saya ada yang salah tulis atau kurang, jadi bisa bisa saya baca lagi dari situ. ini nggak ada ininya, nggak ada space. Itu nggak ada space uh, soalnya. Oh Apa ya tuh? udah, saya tulis aja nggak apa. Nggak, kalau nggak kayak dibuatin apa, kayak nggak bisa gitu, kayak double screen. Kayak gini. Nggak bisa ini ya ini ya. Kan biasanya gitu, di double screen. Tapi ya ini kan harus pakai VDF dulu baru bisa. Bisa Oh, bikin soalnya wordnya, apa? bikin wordnya panjang-panjang. Nggak kayak kayak terpisah gitu kan, kayak dalam terpisah kayak kemarin kan bisa. Oh ya kemarin kan ada halaman kosong. Karena ada halaman kosong. Iya. Kalau nggak, Ini ya, bikin halaman kosong sih tapi. ya kalau nggak bikin halaman kosong. Soalnya saya dari kecil tontonannya apa ya? Net Geo Wild, BBC, habis itu Animal Planet, National Geographic, sama Itu kan History Channel. kamu jago bahasa Inggris juga berarti. Ini gimana Nah sih? iya. Soalnya saya dari dari PAUD sampai SMP tuh sekolahnya ada Cambridge. Tapi SMA swasta biasa. SD Mungkin saya kok nggak salah kurikulumnya Cambridge kok nggak salah. Tapi sekarang udah berkurang gara-gara di asrama saya campur sama orang daerah, jadi saya udah nggak kebiasa ngomong. Jadi saya bahasa Inggris cukup ditulis aja, tapi kalau ngomong udah berkurang. mhm.
Saya dari kecil tontonnya gitu kan. Iya, itu tuh bisa mempengaruhi sih. Nah, jadi gimana sih cara biar bisa uh, long term memory dan sebagainya itu? Ya, kamu baca lagi atau kamu ulang lagi gitu. Itu tuh bisa jadi membuat memori kita tuh meningkat ya. Nah, untuk nomor dua sama pengerjaannya sama, cuman kalau yang nomor satu itu kan yang ditanya adalah lambdanya ya. Tapi kalau nomor dua ini yang ditanyanya frekuensinya. Tapi lambdanya diketahui. Berarti yang nomor dua ini, yang nomor dua itu frekuensi, sorry, lambdanya dia 10 pangkat min 10 ya. Ya enggak? Panjang gelombangnya. Ini. Lambda itu panjang gelombang. Oh, iya. Sekitar 10 pangkat min 10. Nah, untuk V-nya itu pasti adalah 3 kali 10 pangkat 8. Yang ditanya adalah F-nya. Berarti kalau ditanya F, rumusnya apa? Karena saya baca soalnya. F-nya frekuensi. F-nya, Oh ya, iya. rumusnya apa? Rumusnya sama yang kayak Yang, di, yang di, tadi? dibalik bukan? Berarti dia rumusnya adalah, kan rumus awalnya tadi apa? V Hmm? sama dengan V sama dengan Uh, V sama dengan lambda kali F. Nah, berarti kalau ditanya F, berarti V sama dengan F V per V per lambda. lambda. Kan undang 21. Udah tahu ini kenapa kayak gini? Karena kita mau nyari F-nya. Berarti dia diperkan kalau dikali kan? Karena jadi per. Iya. Nah, masukin nilainya berapa nilainya? V-nya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Hmm, dibagi dengan, Bagi dengan 10 pangkat min 10. nah, terus ini sama kayak tadi. Berarti dengan demikian kita buatnya 3 kali 10 pangkat 8 dikurang kurang 10. Kan gitu kan? Kan minusnya. Sudah naik, ya kan? Kan dibagi, berarti kalau dibagi kan dia kurang kan? Tadi sama kayak tadi. Ya. Berarti dia 3 kali 10 pangkat 8 kurang kurang 10. Eh, Kan bagi. bentar. Oh iya. Eh, oh iya dikurang ya. Jadi positif ditambah 3 kali 10 pangkat 8 tambah 10. Jadinya 18. 3 kali 10 pangkat 18. kayak gitu simpelnya. Ada pertanyaan? Kalau misalkan ada soal begini, jadi bisa nggak saya nggak usah tulis panjang-panjang kayak gini, tapi saya uh, tulis pangkatnya doang. Kayak di kelas saya kurangin pangkatnya doang. Maksudnya tinggal 3 kali 10 pangkat 18 gitu. Iya. Enggak apa-apa. Selagi enggak, ini masalahnya kenapa diajarin kayak gini? Karena biar kamu paham matematikanya. Oke. Karena aku kan menganalisa juga.
nggak apa-apa boy, maksudnya kayak kamu Rehan, aku ajarin cara cepat bahkan bisa banget dapat ini dalam waktu cuma 10 detik 2 detik doang bisa. Tapi pertanyaannya adalah kamu siap nggak matematikanya? Enggak. Nah, gitu. Terus kesiap nggak dengan ininya? Nah, aku nggak masalah kalau matematik kamu bagus nih, cuman kan ada yang matematikanya bagus tapi fisika sama kimia konsepnya nggak tahu. Oke, kita hajar dengan kayak gitu, selesai, cuma ngajarin konsep doang. Nah, tapi ada yang kedua-duanya, biasanya ke sana. Nah, nomor tiga, coba kerjaan sendiri nomor tiga. Nah, caranya sama. Sama, cuman ini kan dia yang ditanya apa nomor tiga ini. Bentar, saya masih nulis nomor 2. Bentar, dikit, dikit lagi. Bentar, oke, oke, oke. Tadi gimana? Gimana? Oke, balik-balik yang nomor 3, bahas nomor 3. Gelombang, panjang gelombang tuh apa? Ya, Lambda. lambda. Caranya sama kayak tadi. Sama, Lambda. tapi ini ada satuannya ya, satuannya nm. Jadi saya ganti HZ-nya sama NM. Hz itu kan frekuensi, yang ditanya frekuensi. Yang kamu ketahui apa lambdanya ya, lambdanya berapa? 10 min 10. Eh, Berapa? lambdanya 600 nanometer. 600. Nah, 600 nanometer. Kamu tahu 1 nanometer berapa? 1 nanometer 0,01 cm. Bukan. 0,001 cm. 10 pangkat minus 9. 1 nano itu 10 pangkat minus 9. 10 pangkat 9. 10 pangkat minus 9 meter. Oke. Aku pernah bilang nggak kalau fisika tuh mainnya satuan? Pernah kan? Iya, iya kayaknya. Fisika tuh mainnya tuh satuan. Jadi satuannya nggak SI aja, dia harus dijadikan SI. Tahu kan satuan SI?
Enggak. Jadi saran aku nih, fisika itu mainannya SI, Satuan Internasional. Oke. Nah, dia nggak bisa ujuk-ujuk 600, enggak. Dia harus gimana? Ini kan nm. Nm itu nanometer. Maka dia harus jadikan meter. Nah, 1 nano itu 10 pangkat min 9 meter. Berarti di sini 600 dikali 1 nano 10 pangkat min 9 meter. Jadi dia satuannya SI. Halo? Iya. Fisika itu, dengerin baik-baik ya. Fisika itu mainannya SI. SI tadi apa? Satuan internasional. Nah, ini Satuan Internasional. Ketika kamu harapannya nggak cuma sekedar Kak ini udah selesai ngerjain, enggak. Tapi kamu tuh dapat ilmu. Ilmunya itu apa? Oh, fisika itu satuannya dia fisika itu sangat mandang-mandang satuan banget gitu. Ya, sangat sangat mandang satuan. Dan dia harus SI. Kayak panjang, satuan SI-nya itu adalah meter. Makanya panjang gelombang harus meter gitu. Sini. Nggak boleh dia nanometer, nggak boleh dia sentimeter, nggak boleh dia desimeter, harus jadikan meter. Mau nggak mau harus gitu. Sudah. Nah, nanti satuan massa itu harus kilogram. Dia harus SI. Satu internasionalnya kilogram. Makanya nanti kalau ketemu massa, maka harus jadikan kilogram. Paham nggak? Hmm. Gitu. Karena dia mainnya SI lagi-lagi ke situ. Nah, 600 kali 10 pangkat min 9 itu berapa? Apa? Kan 600 kali 10 pangkat min 9 kan? 600. 600. Uh, 6.000 pangkat min 9. Kenapa jadi 6.000? Eh, bentar. 600. Kalau misalkan saya pakai kalkulator sih 6 kali 10 pangkat min 7. Iya, jawabannya adalah 6 6 kali kali 10. 10 Emang kamu pangkat. fisika boleh pakai kalkulator nanti kerjaan. Boleh. Enggak, saya yang boleh kalkulator tuh fisika sama kimia boleh, yang nggak boleh MTK. Nanti 6 kali 10 pangkat min Min 7. 7. Nah, ini pun sebenarnya kita bisa dapat. Kan tadi udah setuju kan? Kalau dia dibagi itu dikurang nggak tadi? Kalau pakai yang puluh-puluhan tadi, ya kan? 10 pangkat 7 dibagi 10 pangkat 2 hasilnya 10 pangkat 5 kan? Ya nggak? Apa-apa? 10 pangkat 7 dibagi 10 pangkat 2 itu sama dengan 10 pangkat 5 kan? Masih nggak nyambung? Iya pangkat tuh. Oh, ini 10 pangkat 7 bagi 10 pangkat 2. Sama dengan 10 pangkat 5 kan? Iya, 7-nya dikurang 2. Nah, berarti sama dong kalau gitu 10 pangkat 7 kali 10 pangkat 2 berapa? 10. 10, 10 pangkat 7 dikali 10 pangkat 2 berarti 10 pangkat 10 pangkat 9. Tahu kenapa 10 pangkat 9?
Kenapa? Kalau dibagi kan dikurang, berarti kalau dikali apa? Kalau dibagi itu kan dikurang tadi. Kalau dikali berarti ditam, Ditambah. makanya pangkatnya ditambahin. Maka 7 tambah 2, maka 10 pangkat 9. Itu Sudah. sembilannya kayak dua. Sembilannya kayak dua. Oh, 10 pangkat 9. Udah paham? Oke. Nah, begitupun dengan ini. Entar. 600 itu kan Datar. 10 pangkat 10. 10 pangkat 7 bagi 10 pangkat 2 sama dengan 10 pangkat 5. Nah, ini 10 pangkat 7 kali 10 pangkat 2 sama dengan 10 pangkat 9. Benar. benar. Kenapa? Pak. Kalau dikali yang pangkatnya ditambahin. Kalau dibagi dikurangi. Mm-mm. Nah, berarti kan ini 6. 6 6 kali 100 kan? 600 kan 6 kali 100. Berarti kan 6 kali 100 ini 100 itu kan 10 pangkat 2 kan? 100 itu 10 pangkat 2. Oke. Nah, 10 pangkat 2 dikali 10 pangkat min 9. Berarti kan kalau kita catatnya 6 dikali 10 pangkat 2 kurang 9 kan? Kan ditambah dia. Makanya dia 6 kali 10 pangkat 7. Min 7 ding. Sorry. Ya, jawabannya itu. Ya, sama kan? Dan yang kamu kalau kamu cari kalkulator 6 kali 10 pangkat 7, cari sendiri juga 6 kali 10 pangkat 7, min 7. Tapi di kalkulator tadi yang saya datar. Emang beda yang saya kerjain sama yang kamu tadi kerjain, yang di 10 kalkulator itu. pangkat 7 kali ya. Kali 10 pangkat 2. Enggak beda. 1 M hasilnya. 1 Nolnya M banyak. itu kan 1 M kan nolnya pangkat ini nak. Kan 1 M Pangkat itu nolnya pangkat 9. Iya, tapi ya angkanya doang beda tapi artinya sama. Tapi artinya sama 10 pangkat 9 kan? Iya, nolnya ada 9. Iya, ada banyak sini. Jadi kamu harus tahu ada namanya orang itu menyederhanakan. Kalau dia 0,0000 gitu banyak banget, nggak mungkin dong. Kamu yakin gini, 10 pangkat 100, kamu tulis nolnya sampai 100 kali, kamu mau? Enggak. Ya, makanya orang sederhanakan dengan 10 pangkat 9, 10 pangkat 18, apa nanti, apalagi kita ini sedang belajar fisika, di mana fisika tuh 0,00-nya sampai 18, 20, 36. Ya nggak mungkin kata nolnya sampai sederetan panjang itu, nggak mungkin gitu. Habis waktu nanti jadinya. Makanya back to here again, 6 kali 10 pangkat min 7 yang kamu cari di kalkulator, itu kan sama dengan yang kita kerjakan yang di bawah ini. 6 kali 100 kali 10 pangkat min 9, hasilnya adalah 6 kali 10 pangkat 2 dikurang 9, hasilnya 6 kali 10 pangkat min 7. Sama aja. Oke, sudah dapat? Oke. Nah, sekarang kita yang perlu kita tahu juga di 3 itu, apalagi yang diketahui? Diketahui. Apalagi yang diketahui nomor 3? Kan nggak cuma lambda doang yang diketahui ya, nomor 3 ya. Maka frekuensi gelombang tersebut adalah Itu yang apa? Berarti yang ditanya. Itu kan ditanya. jika panjang. Tapi Oh, kelajuan ya. ya kelajuannya berapa? V berarti. Oke. Itu belum selesai ini ngerjainnya. Lah kan belum. Emang ditanya apa?
Yang ditanya maka Tanya frekuensinya. apa? Frekuensinya. Frekuensi Apakah yang kita kerjain sekarang frekuensi? bukan. Nah, itu. Kita baru nyari lambdanya dari tadi. Nah, rumusnya apa kalau untuk mencari frekuensi tadi? Di kayak nomor 2. Rumusnya untuk mencari frekuensi apa? Nyari frekuensi F sama dengan V bagi lambda. Lambdanya udah ada, Udah. V-nya udah ada, Apa? V-nya udah ada. V-nya ada. Berapa? V-nya 3 kali 10 pangkat 8. Oke, coba sekarang cari frekuensinya. Kamu sendiri yang cari. Kan saya masih nyatet buat jaga-jaga. Bentar. Berarti lambda yang tadi dibagi V. Halo? Halo? Yes. Berarti Oke. 3 kali 10 pangkat 8 bagi 6 kali 10 pangkat min 7. Benar. Ntar gimana kalau bagi dikurang? Yang 10-nya dulu. Ini jadi enggak, ini saya jumlahinnya lah, 3 kali 10 terus 6 kali 10 dulu kan. Maksudnya jumlah gimana? Enggak, ini cara ngitungnya 3 kali 10 dulu, 6 kali 10 dulu, terus baru dibagi, terus baru di itu pangkatnya gitu bukan? Enggak. 10 dengan 10, 3 dengan 3. Bentar. 3 dengan 6. Ah, ah. 3 dengan 6 itu dibagi. Kan 3 bagi 6. Nah, ininya mainin yang 10 sama 10 kayak gitu. Tapi tetap hasilnya kali. Iya, dikali berapa? 3 bagi 6 berapa gitu. Berarti hasilnya 3 bagi 6. berarti 2 kali 10 pangkat 15. Memang 3 bagi 6, 2 gitu. Oh 3 bagi 6, sorry. Kan 3-nya yang di atas, bukan 6-nya di atas. 3 bagi setengah 1/2. Atau 0, 0,5. kali 10 pangkat. 0,5 kali 10 pangkat 15. Berarti, atau bisa juga 5 kali 10 pangkat 14. Yes, gitu. Sama.
Tapi Jawabannya kalau jawabnya mangkat 15 bener gak? 0,5 benar juga. Bener ya. Nah itu kenapa bisa 14 yang satunya lagi? Kan kalau dia koma kayak gini, 10-nya tuh berkurang nolnya biar bisa 5, biar nggak 0,5 gitu. Kan biar bisa 0,5 ini kan 0,5 dikali 10 dikali 10 pangkat 14 kan jadinya Iya, ya nggak, kan gitu. Berarti 0,5 kali 10 kan 5, 5 kali 10 pangkat 14. oke. Berarti kalau misalkan pilihan ganda terus kalau saya jawabannya 15 terus nggak ada jawabannya berarti saya pilih 14. Iya, Oke, terus ini jawabannya udah nih. udah kan yang tanya frekuensi kan. Iya, udah lanjut ke soal yang agak beda caranya coba. Nomor 4 yang ditanya apa? Bentar. Nomor 4. Nomor 4. Jika panjang gelombang sinar UVA adalah 400 nm dan cepat rambat di udara 3 kali 10 pangkat 8 ms, maka frekuensi UVA adalah Yang ditanya apa? frekuensi. Itu caranya apa? Sama kan? Berarti caranya ya sama V V kali itu lambda. Hmm. Tapi harus 6 400 nm-nya diurain kayak tadi Benar. Kenapa diuraiin? biar dapat yang itu kali 10-nya sekian. Karena dia harus apa? Satuannya harus apa? Hmm. Satuannya harus meter. Iya. Ini emang harus udah mutlak dikali 10 pangkat 9 kan? -9. Iya, pangkat min 9. Karena dia nano. Oh, iya. Jadi udah mutlak gitu. Karena nano. Iya. Tapi kalau mikro beda lagi. Misalnya 3 ganti bentuknya. Ini namanya mikro. Mikro 10 pangkat min 6. Masalah ada lagi satu bentuk piko. Adalah piko 10 pangkat min 12 atau 10 pangkat min 10. Saya enggak. Sama, ketika nanti kamu pelajari planet, di geografi itu ada planet, tentang astronomikal, itu dia nggak pakai meter satuannya. Kalau pakai meter mampus dia. Di alam semesta nggak pakai meter dia. Pakainya AU, satu astronomical unit namanya. Ini harus ujungnya ada minnya. Maksudnya? Nah, itu kan ada minnya tuh yang di atas tuh yang M. Ada garis-garis. Ada min-minnya. Yang M min. M strip. Enggak, itu enggak ada. 6 kali 10 pangkat min 7 aja.
Sekarang ini yang nomor 6 yang 6 kali 100, yang 6 kali itu dari mana, saya maaf, saya lupa yang ada 6 kali 100 itu. Yang 6 kali 100 kali 10. Itu kan kamu kan pakai kalkulator tadi. Ya, Nah, aku cara pakai nggak pakai kalkulator, caraku itu yang dia ini, tapi hasilnya sama kan? tapi nggak wajib. Enggak. Kalau kamu udah pakai kalkulator, ini aja juga nggak apa-apa. Oh, nggak usah ditulis berarti yang min 9. Ini cara aku tadi. Kalau aku nggak pakai kalkulator, jadi aku pakainya cara pakai gini. Nah, kan sama tuh, sama-sama 10 pangkat min 7. Cara jalannya sama. Oh, Beda aja. oh, ya udah deh. Jadi udah Itu gitu dari, doang. itu dari atas ini loh. Dari 600 ini ke sini. Oh, kalau Nah, pakai kalkulator stop yang di proses keduanya doang. 10 pangkat min 7 doang. Sama. Iya. Ya, ya udah, terus saya langsung aja langsung bagi. Bagi dengan Jadi saya udah dapat nih 4 kali 10 pangkat 7, pangkat min 7 M. hmm, Terus saya bagi sama 3 kali 10 pangkat 8. perhatikan rumusnya, jangan langsung caplok-caplok itu nggak usah. Jangan. Perhatikan rumusnya, perhatikan apa nih tanya, fokus, terus Eh, juga urut gitu. sama kan, Sama, sama. Cuman kadang kamu suka gegabah gitu loh. UV UVA 3 bagi 4. Gitu. Jawabannya 0,75 kali 10 pangkat 15. Atau Atau 7, 14. 7,5 kali 7, 0,75. atau 7,5 kali 10 pangkat 14 kan? Tapi kalau saya 0,75 benar. Sama aja, itu matematikanya doang. Oh ya, 7,5 Kali 10 kali pangkat 14. 10 Atau pangkat 9. atau 75 kali 10 pangkat 13. Ada saya yang 7,5 kali 10 pangkat 14. Atau 750 kali 10 pangkat 12. Semuanya betul. Ya, ya namanya MTK mah ilmu pasti. Tar. 13, 14. Kayak ada deh. Pokoknya kamu tuh nggak boleh ngeraguin matematika. Ya, fisika MTK tuh kan, matematika kan, makanya nggak boleh hitung-hitungan kamu pakai kalkulator ya, karena ilmu pasti dia. Itu ya itu, jika jadi benar atau betul ya banyak cara loh, ya kan? Oke. 2 tambah 3 itu sama dengan 3 tambah 2 nggak? Sama kan? Ada. Apa? 2 tambah 3 itu sama dengan 3 tambah 2 nggak? Sama. Kayak gitu. Berarti kalau 2 tambah 3 salah nggak? Enggak. 3 tambah 2 salah nggak kira-kira? 3. Enggak Sama. salah. Pasti juga Sama. sama-sama 5 kan? Ya ngapain?
That's why. Oke, untuk nomor kita masih cari yang soal yang hampir sama gitu ya. Atau soal yang beda mungkin biar saya bisa. Oh, ini yang lainnya sama semua caranya. Ya enggak lah. Kalau nomor 4 udah. Nomor 5. Oh, ini. Nomor 5 itu yang diketahui adalah cepat rambat gelombang elektromagnetiknya. V-nya adalah 1,25 ya, kali 10 pangkat 8. Terus yang diketahui lagi permativitas medium. Itu E sama dengan 8 kali 10 pangkat min 12. Ya kan? C kuadrat N. C kuadrat N. Yang ditanya permeabilitas mediumnya. Nah, permeabilitas medium itu rumusnya untuk yang ditanya itu adalah permeabilitas medium. Rumusnya untuk ini V itu sama dengan 1 per akar E kali N. Berarti kita bisa buat kayak gini. Kita kuadratin V kuadrat itu sama dengan 1 per E M. Dengan demikian, yang ditanya M, yang ini, mikro ini, berarti 1 per V kuadrat kali E. Ini berarti rumusnya. Oke. Mau catat dulu rumusnya? Oke. Nah,
Terang. Jadi rumus finalnya tuh yang dikotakin kan. Iya. Oke, udah. Mau dicatat. Berarti kita tinggal nyari masukin yang rumusnya. Berarti dia 1/8 kali 10⁻12 ya. Dikali 1,25 kali 10⁻8, kita kuadratin. Ini kan. Nah, 1,25 dikuadratin itu berapa? Oh iya, ntar itu satu yang di atas. Oh, dari rumus siapa? Oh, ini dua-duanya di pangkat 2. Kan Apa V-nya. V-nya doang? Baca rumusnya dong. Oh, enggak, tapi Bapak V yang di pangkat 2 yang depan, jadi V-nya yang 1,25 tuh ditulis di depan V-nya. Ya kan nggak apa-apa kalau Oh, diputar. sama aja ya udah. Kan baru tadi kita ada bahas 3 tambah 2, 2 tambah 3 kan sama aja. Ya. Udah? 1,25 berapa tuh? Oh, ini kita jumlahin dulu masing-masing. Kan kita kuadratin dulu kan? Ntar, saya masih catat. 1,25 dikuadratin. Eh, eh. 1,25 kali 10 pangkat 8 kurung. Eh, 'Hasilnya 1,5625 kali 10 pangkat 16. 1, 5625, 5625 kali 10 pangkat 16. Tapi 10-nya angkanya kecil di sini. aku heran deh sama kamu. Kecil angka aja kamu udah overthinking gitu. Oh ya, sama aja ya. Terus tiba-tiba berubah aja dikit udah, Kak kenapa gini? Gitu. Sudah? Udah. Nah, berarti yang ini selesain dulu. Berarti 8 kali 1,5625 berapa tuh? Apa? 8-nya kali 1,5625. 8 kali 1,5625. Hasilnya 12,5. Berarti 1/12,5. Nah, ini 10 min 12-nya dengan 10/16 kan dikali. Nah, ketika dikali 10 min 12 yang 10/16 kan 10/14 kan. 10 pangkat 4 ya. Dikali 10/4. Gitu. Oh, Nah, kalau
Ntar, kalau dikali bukannya ditambah ya? Ya, min 12 tambah 16 coba ditambahin. Apa? Min 12 tambah 16 berapa? Boleh tambahin. Oh iya. Lah tapi yang di nomor 2 tadi kok. Silahkan. Oh Kita iya. adu silahkan. Ayo, come on. Come on. Oke. Ini dikali kan 10 kali 10 kan? Iya kan sama kan? Maksud kamu 10 kali 10 gimana? Bentar. Kan pangkatnya yang ditambah. Oh gini. Bentar, sorry. Oh iya, ada yang 4. Ah, Nah, sudah kan? Sekarang 1 bagi 12,5. 1 bagi 12,5. Bentar. 1 bagi 12,5. 0,08. Berarti hasilnya 1 bagi 12,5 itu 0,08. Nah, 10 pangkat 4 ini kan di bawah nih. Ya, Bawah per, berarti dia naik ke atas. Kalau naik ke atas, pangkatnya jadi min. Min 4. Itu jawabannya. 0,08 kali 10 pangkat min 4. Sama dengan, bisa juga ini kalau kita sederhanakan jadinya 8 kali 10 pangkat min 6. Itu jawabannya. Newton per meter. Aman ya? Berarti. kali. Aman? Ntar saya lagi catat. Ntar 0,08-nya dihilangin nolnya. Ya, biasa naikkan ke 10 pangkat min 4-nya jadi 10 pangkat min 2, 10 pangkat min 6. Hah? Oh, ditambahin. Iya. N F N Z. Eh, tadi gimana penjelasannya? Karena 10 pangkat 4-nya di bawah jadi 4-nya jadi min gitu. Karena naik ke atas.
Oke. Oke. Terus selanjutnya Udah dapet, ini kan jawabannya, mintanya MU-nya. iya tak enggak soalnya soal yang mungkin agak beda gitu biar saya kan yang modelnya sama udah banyak tapi yang modelnya agak beda atau Emang ya kamu emang kamu yakin modelnya sama? Nggak bisa, bro. Fisika itu tuh satu rumus aja itu bisa, dengan soal yang variatif itu bisa. Ini soal nomor 6. Kamu kira ngerjainnya nomor 6 sama nomor 5 tuh sama? Enggak. Nomor oh, 7 beda. beda. Nomor 8 Ini semuanya soalnya PG semua kan dari atas sampai bawah. enggak, beda. Enggak maksudnya pilihan ganda semua. Oh, maksudnya oh ya. Ini tentang gelombang. Ya ini tentang ini apa tuh? Relativitas. SI ini kata guru saya SI-nya hanya 2 relativitas khusus plus 4 isian dari soal AKM. Katanya sih itu kata dari guru saya. Infonya begitu. Oke, Oh iya. oh. Oke. Nomor 6. Kecepatan pesawat itu VA ya. Seorang pengamat dan seorang kosong mengamati adanya sebuah dua pesawat antariksa A dan B yang menuju stasiun tersebut. Dari aliran perawanan dan kelajuan VA dan VB 3/4C. Berarti kita harus tahu dulu VA-nya soal nomor 6. Soal nomor 6 itu ditanya VB-nya kan 3/4 ya. VB-nya 3/4C. Berarti sama dengan 0,75C. C itu kecepatan cahaya kan? C itu kecepatan cahaya. Ditanya VA. Menurut pilot pesawat, pilot pesawat VB, pesawat B tapi ya. Kecepatan A menurut pesawat B, VB action. Berarti dia VAB ya. Kita buatnya ini VA V aksen B. Jadi kita jawab V aksen B itu sama dengan VA tambah VB dibagi dengan satu tambah VA satu tambah VA sorry satu tambah VA VB per C. Kita anggap VA-nya itu C, berarti berapa tuh? Ada dua kemungkinan ya. Kan VA-nya tidak diketahui berapa. VA-nya nggak diketahui. Iya, VA-nya nggak diketahui. Berarti kita harus nyari VAB-nya. Oh, melawan riwayat VA dan VB. Menurut pilot pesawat B. Berarti kita bakalan
VA tambah VB. VA, Ini tuh relativitas kan. ya, VA sama dengan C. Saat VA sama dengan C sama VA sama dengan 0. Itu beda ya. Tapi kalau VA-nya sama dengan kecepatan cahaya, saya masukkan di sini C ditambah 0,75 C per 1 ditambah 1 tambah berapa nih C-nya, VA-nya C dikali 0,75 C per C. Atau kita buatnya ini adalah, sorry, C-nya ini C kuadrat ya. Ini C kuadrat, ini bisa dicoret, ini dicoret, ini dicoret. Jadi jawabannya 1,75 C per 1,75. Jawabannya C. Setara dengan C dia. Kalau VA-nya 0, berarti V aksen B-nya sama dengan 0 tambah 0,75 per 1 tambah 0 kali 0 kali 0,75 per C kuadrat. Berarti ini 0 hasil bawahnya. Maka jawabannya adalah 0,75 C per 1 alias 0,75. Ini jawabannya ada 2. Gimana? Kayak gitu Hah? jawabannya. Ada 2 itu. Jadi VA, bentar. Tulis dulu aja deh. C itu apa C? Kecepatan cahaya. Nanti kalkulator. VA itu sama dengan C min. Halo? Cemin, emang ada cemin? Itu C min, VA sama dengan C min. Allah Akbar, titik dikit ya Anda. Bentar, C min. Enggak cemin. C doang. Apa sih itu? Perawat apa? Pesawat. Pesawat. UB1 VA sama dengan C.
Itu C-nya kenapa dicoret? Yang mana? Yang VA sama dengan C, terus yang C plus C Yang ini. tambah 0,75 C, terus bawahnya 1 plus C. Itu gimana sih penjelasannya? Saya kurang kurang nangkep yang itu. Karena udah habis dibagi. C sama C ini kan jadi C kuadrat kan? Itu kalau pakai kalkulator bisa nggak? Nggak bisa ya? Kan nggak ada di kalkulator C. Iya. C kali C kan C kuadrat. Yang di bawah kan C kuadrat juga. Berarti bisa coret dong. Iya. Oke. Oh, time is over. Ntar boleh dijelasin sekali nggak yang nomor 6?